pekerjakan di bidang lain. Nah, kan prediksi kata gua Majroah juga sama itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membaca berita dan menanggapi isu new normal ya di Arab Saudi. Ini kita nih sebenarnya udah hampir 4 bulan ya nggak ada kegiatan. 4 bulan jadi kaum rebahan terus. Barbershop dan salon kecantikan wanita untuk kembali bekerja tanggal 21 Juni ya besok itu, kecuali ya itu sebenarnya perlu kawan-kawan ketahui ya bahwa kita ini di sini itu dibawahi menteri olahraga kayak salon, tempat pijat gitu kan. Nah yang jadi kecemburuan kita itu kenapa salon aja bisa buka gitu kan, tempat pijat gak buka, dan bagaimana nasib kita selanjutnya. Apakah siap pensiun apa bagaimana gitu kan? Kalau pensiun dari Arab Saudi mungkin ya, kalau di Indonesia mungkin ya rakan-rakan masih tetap berkarya ya nggak kan? Cuman Emang bener orang bilang juga ngapain katanya jauh-jauh lu pada ke Saudi. Di Indonesia juga banyak kerjaan, tapi kan sebenarnya itu awalnya kan ada niat lain lah gitu kan. Ada niat lain, ada kebutuhan lain, tapi emang kalau sekarang ini mungkin emang udah waktunya apa bagaimana ini menurut Mas Wawan coba? Udah waktunya untuk pensiun apa bagaimana bisa coba? jadi dengan cara ini untuk kita mencari solusi yang lain, Oh gitu. entah itu di bidang lain ataukah di negara lain, mungkin di Indonesia. Kalau di sini sudah tidak memungkinkan, ya kita cari solusi yang terbaik lah bagaimana. Nggak tahu ini di Indonesia udah Kalau ada- di Indonesia udah pada yang saya buka dengar belum? itu tempat kecil itu udah pada buka, cuman kalau yang besar itu kayak Nano belum, oh belum. karena tempatnya besar itu. Wih sambil ngopi nih. Oh yang besar itu belum. Iya, yang kecil-kecil lo bisa mungkin faktor perizinannya lebih mudah atau bagaimana, karena kok malah yang gede ya yang ini? gede kan mungkin masanya lebih banyak, Karyawannya lebih kapasitasnya banyak, karyawan banyak, mungkin Physical distancing-nya lah mungkin ya. Resiko kalau masa itu berkumpul banyak kan resiko tertularnya lebih banyak. Kalau yang kecil-kecil mungkin itu kayak mungkin kapasitas cuma 4 bangku, 5 bangku, agak minim resiko mungkin di situ, pertimbangan perizinan di sana kan. Tapi kan bisa juga kalau memang misalnya ada tempat yang besar ya nggak? Terus tadinya kapasitasnya bisa untuk 50 orang, dikecilin aja jadi 25 orang, misal 25 orang. Mekanismenya mungkin nanti seperti itu, cuman belum final lah, masih proses. Nah sekarang berbicara tempat kita nih, mungkin kawan-kawan di YouTube nih perlu pada tahu ya bahwa kita itu sebagai tempat pijat lebih condongnya sih ke pengobatan ya, malahan ada pijat refleksi. Menurut kawan nih, menurut Mas Nirwan sama Mas Priyo nih, mungkin gak kalau misalnya kita ini tempat kerja kita tuh cuma ngadain misalnya pijit kaki aja? Soalnya saya prediksi ya mungkin kementerian di sini tuh takut jika masa jadi kan buka baju gitu kan ya. Mungkin nggak kalau misalnya kita ngadain servis cuma di kaki aja gitu kan? Bisa jadi itu solusi juga, salah satu solusi, karena mengurangi kontak fisik yang terlalu banyak, jadi mungkin lebih aman, dan mungkin ada nanti alat bantu lagi, misal pengaman wajah atau sarung tangan dan yang lain, perangkat keamanan yang lain. Bisa dengan pertambahan alat-alat keamanan seperti yang lain, masuk akal, masih bisa jadi. Dan servisnya juga yang kayak servis kaki kan kontak fisiknya
terbatas di area telapak kaki yang mungkin lebih Iya, lebih Oh iya, aman. itu bisa dijadikan pilihan itu kayaknya. cuma yang jadi masalah begini, kalau di Arab Saudi kan sebenarnya refleksi ini baru tahun-tahun kebelakangan inilah pada tahu Dikenal ya. sama orang. Masih tabu lah istilahnya ya. Masih tabu, mungkin masih bisa diterima atau enggaknya kemungkinan. Saya sih dapat ini nih dari bos barusan nih, dapat info karena kita juga butuh kejelasan gitu kan, antara pulang atau bekerja ini harus jelas gitu kan. Kalaupun misalnya kita diperpanjang di sini berbahan terus sampai 1 tahun, Bisa ya di samping kita stres, keluarga juga stres gitu kan. Ya kalaupun misalnya bos terus-terusan bisa bayar gitu kan, Iya. apa mungkin dia tiap bulan misalnya sampai tahun depan bayar kan. Iya betul. Waduh, rada sedikit pesimis kita gitu kan. Nih saya tadi itu langsung ngomong ke bos itu, kata saya begini, bagaimana kabar, gimana tempat massage ini buka enggak? Ngomongnya gini kan, saya kirimin tuh gambar pengumuman dari ekspatriat tadi. Dia ngomongnya, insya Allah besok kita akan pergi ke Wajir gitu. Jadi bukan dia aja, nahnu ashabul markas. Jadi semua tempat pijit, komunitas di sini kan setiap negara juga pasti ada komunitas ya. macam organisasi. Nah gitu kan, komunitas pengusaha pijit lah gitu kan. Liwajir wasanat bil masajlan. Jadi dia akan meminta ya untuk buka lah. Dia ngomongnya layu akal ayas mahuna lil halakin, maksudnya tidak masuk akal lah mereka istilahnya memberi izin kepada halakin yaktarobuna min wajib, dekat ke wajah gitu kan kalau misalnya halak gitu kan. Wanahnul masad yamnaunana. Jadi mereka melarang kita gitu kan. Mereka mungkin merasa cemburu lah apa gimana. Tapi emang harus Menuntut keadilan nah lah. gitu istilahnya. Semoga aja ada kabar baik. Tetapi ini yang jadi pertanyaan nih bro, seandainya misalnya ini kan di Saudi emang nggak segampang, istilahnya regulasinya tuh nggak segampang kayak di Indonesia lah. Seandainya kita misalnya blok aja nggak ada perizinan, langkah apa yang akan kita ambil nih? Coba Mas Priyo, kalau Mas Priyo sih saya pengen denger lah gimana. Mungkin kalau misalnya ada ide kan bisa ngikutin kita kayak gimana gitu kan. Maksudnya kemungkinan bila ini Nah tidak bekerja, gitu. kita pulang atau bagaimana? Nah gitu? iya, maksudnya langkah apa yang akan dikerjain di Indonesia, pasar apa yang bisa diolah gitu kan. Ya selama di lockdown ini ya kan sering ngobrol sama Mas Irwan, lihat juga perkembangan bisnis kuliner di Indonesia itu lebih menjanjikan. Kuliner ya. Cuman kan yang jadi masalah itu wabah ini kan seluruh dunia gitu. Jadi ya mungkin kita juga nanti pulang harus membiasakan diri dan melihat bagaimana apa sih namanya di Indonesia itu caranya kita bisa berusaha dengan new normal itu gitu. Oh pantesan setiap hari ini ngegodok menu ini ya, dicoba iya, ini. makanya beberapa waktu kan di sini kita nyoba beberapa menu ya. Bisa Ya, belajar. sudah mulai ketemu sih ini. Mungkin nggak kita kalau misalnya jualan nih kayak di depan gitu kan, selagi menunggu ini mungkin nggak? Mungkin, maksudnya mungkin kalau ditangkap adalah dia. Enggak maksudnya. Nah, kalau enggak kita servis delivery lah, mungkin kawan-kawan TKI di mana gitu kan, di Riyadh, sekitar Riyadh yang membutuhkan kan bisa aja kan. Dijual online aja. Nah gitu, ntar gue nggak apa-apa lah ya di tukang deliverynya dah. Mungkin ada mbak-mbak apa siapa yang butuh kan, siapa tahu gitu kan. Kalau kuliner sama sembako ini walaupun pandemi tetap bisa bertahan memang. Di Indonesia juga ya. Ada beberapa bidang yang walaupun ada corona ini masih mereka ada aktivitas walaupun terpengaruh.
beberapa persen ya tidak sesuai normal, tapi tetap beraktivitas kayak Tetap ya. kuliner Kalau perut mah ya sembako lah ya. sembako. Pertanian. Mungkin ada kawan-kawan yang udah punya menu di Arab Saudi kan banyak nih yang jual makanan nih. Ya. Ada pengalaman, ada ide gimana gitu kan untuk buka kuliner apa udah ada ide nih kuliner apa yang mau di Misalnya ada perpaduan ini antara kebab dengan isinya isi makanan Indonesia itu bro. apa roti apa yang biasa dibikin itu. Kebab isi sate kan belum ada kebab isi sate. Oh iya. Kebab isi sate. Ya berarti emang salah satunya itu kuliner ya. Iya. Kalau gue sih mungkin memang rencana sih pengennya bertani gitu kan. Ke kampung halaman gitu, cuma nggak tahu kalau misalnya udah kita siapin tapi tahu berjalan tahu enggak gitu kan. Soalnya kita kontrol ini di kampung juga sama aja katanya. Di kampung ini hasil panen ini rada turunnya drastis. Iya, harga kayak pepaya gitu. Iya. Banyak saya lihat di grup pertanian itu, tapi harganya lagi ini turun ya. Itu imbas dari corona atau gimana tuh? Ya bisa jadi. Bisa jadi daya beli apa? Konsumen berkurang. Ekonomi. Katanya ada saudara yang jual ini juga buah-buahan itu gimana katanya? Lancar nggak itu? Iya, kalau untuk dari konsumennya sih untuk langsung kita dikonsumsi ya, sama yang langsung konsumsi itu sih biasa aja. Masih lancar gitu ya? Masih lancar gitu. Walaupun tetap ada penurunan ini ya. Iya, gue denger sih soalnya gini, ini ada Mang Ridwan itu sekarang balik kalah tuh. Jualan ini juga buat. Iya, dia sama kawan-kawannya jualan di Depok, katanya emang ada penurunan. Ada, gitu kan. memang ada. Sedangkan mungkin karena melimpah itu. Cuma salah satu yang bikin di tempatku itu bisa bertahan, maksudnya walaupun berkurang tapi nggak terlalu banyak ya, karena itu etnis tertentu untuk ritual keagamaannya itu menggunakan buah-buahan. Oh gitu. Kayak pisang kali ya, buat kawinan apa gimana gitu. Orang Chinese. Oh. Jadi Imlek, ada istilah tahun baru apa. Tahun baru itu mereka banyak hari-hari besar itu banyak sekali. Gitu. Jadi buah-buahan itu dipakai terus. Berarti itu kalau kuliner sama pertanian ini masih ada harapan. Masih Cuma ada yang harapan. Yang ini nih, ini profesi kita nih. Sebenarnya kan kita ini udah bertahun-tahun ya jadi tukang pijit. Banyak pengalaman lah, walaupun kita bukan nyombong ya. Mungkin pengalaman walaupun keilmuan kita kurang, tapi pengalaman itu ada yang berapa puluh tahun, kita aja mungkin puluhan tahun gitu kan. Yang jadi masalah ini kepake nggak ke depannya gitu kan, soalnya udah pandemi ini kayaknya ada perubahan gitu loh. Ada perubahan dari misalnya orang itu biasa dipijit mungkin rada takut gitu rasa kan. trauma ya. Rasa trauma kemungkinan bisa kepake kayak gitu. Bisa. Bisa. Caranya gimana itu? Nah, karena begini ya. Kalau untuk pijat relaksasi atau hanya sekedar pijat enak gitu istilahnya, itu mungkin berkurang. Tapi kalau kita punya keahlian yang lebih atau punya keahlian istimewa untuk misal masalah di skiatik, sakit pinggang yang biasa kita tangani di sini, menurut saya orang mau nggak mau kan kalau memang ada keluhan. Benar. Soalnya nih kawan-kawan perlu Anda ketahui ya, bahwa kita ini di sini emang spesialis maksudnya terjunnya itu lebih ke condong ke pengobatan, dan kawan-kawan bisa mengikuti channel saya yang ngebahas tentang pijat pengobatan. Saya sertakan linknya di atas nih. Di atas nih saya sertakan. Mungkin itu ada banyak itu tentang pijit pengobatan di situ. Jadi emang kemungkinan sih pijat kayak ya yang menyangkut refleksi akupresur itu bisa kepake ya, bisa kepake. Nah yang jadi masalah sekarang begini, kita kemungkinan ini menunggu hasil negosiasi bos gitu kan ke wajir itu, ke Kementerian Kesehatan. Jika kemungkinan misalnya emang
nggak bisa, bisanya ya mau tidak mau mungkin kita harus pulang. Ya bangkrut lah istilahnya harus apa, nyari profesi lain jadi tukang ini. Jadi sekarang ini lagi ini nih, apa, kurma ini lagi ke Majroah kita, bisa aja kan? Beralih profesi ya. Beralih profesi. Yang jadi takut itu begini sebenarnya. Jujur ya, ini kan keuangan otomatis bos nggak ada penghasilan selama 4 bulan ya. Yang jadi kita takutkan itu hak kita sebagai tenaga kerja di sini nggak terpenuhi semuanya gitu kan. Ya mungkin kalaupun misalnya masalah tiket, masalah gitu mungkin gampang gitu kan. Cuma ya kita lihat nanti mungkin. Coba menurut Mas Wawan, seandainya ini hak kita nggak kebayar sebelum pulang, gimana itu? Ya, kalau bisa diselesaikan dulu lah masalah kita. Bila mana perusahaan memang tidak ada uang, ya tolong dicek itu asetnya bagaimana. Ada pohon kurma atau apa. Iya, karena ini menyangkut hak-hak. Soalnya gue denger itu efektif gak, anak-anak katanya ngelaporin ke mana, ya istilahnya konsultasi ke KBRI kemana, itu efektif nggak sih sebenarnya? Bisa jadi efektif kalau sudah terjadi ya batas waktunya belum dipenuhi, nanti akan KBRI akan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan ini, akan menunggu respon ada itikat baik atau enggak. Kalau misalnya ada itikat baik, diselesaikan dengan cara tanpa menempuh jalur hukum misalnya gitu. Enggak, soalnya ada lemparin harus ke maktab amal itu kan, otomatis dia juga kayak angkat tangan gitu kan. Bila mana dari perusahaan itu tidak mau istilahnya melunasi hak kita, akan dilimpahkan ke maktab amal. Kalau misalnya di itikat baik akan dilunasi ya selesai baik-baiklah, kekeluargaan lah, nggak ada masalah kan. Ya kalau kita sih dari kemarin emang dari manajemen udah komunikasi ya sebenarnya bos itu. Malahan saya tuh salut sama mudir itu. Maksudnya dia tuh sebenarnya begini ya maksudnya manajemen mengajukan gitu loh. Bukannya nggak ada itikat baik mungkin ya. Cuma kan ancang-ancang ini si bos ini. Kita mau mati di sini, mau tutup apa berlanjut ya, mungkin ketentuannya hari ini gitu kan, hari besok mungkin ketentuannya. Kalaupun misalnya bisa negosiasi dengan kementerian ya syukur-syukur gitu kan, kita masih bisa survive, masih bisa melanjutkan gitu kan. Kalaupun misalnya enggak ya tutup buku kita balik kanan. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan besarnya itu dibayarkan semuanya. Ya kalau itu sih sebenarnya kita sih nggak usah terlalu takut. Iya. Lambat laun itu pasti gitu kan. Soalnya saya tahu lah walaupun gimana keinginan bos itu, cuma ya setiap leader pasti memikirkan masa kita investasi udah buruk-burukan gitu langsung tutup kan. Iya. Otomatis kan begitu. Cuma kan nunggu waktu lah mungkin. Tapi kalaupun misalnya final nih nggak ada ketentuan misalnya, nggak boleh gitu kan, otomatis itu mau tidak mau harus dibayar kan, kita juga pulang gitu kan. Tapi ada kemungkinan sih pengajuan dari pihak manajemen di sini dari Agdami ya, untuk seluruh para pengusaha masa sini, pasti mengajukannya ya sudah, gimana kalau misal kita main kaki aja, dilihat itu ketimbang nggak berjalan, orang-orang juga dibayar di sini. Sebenarnya tadi gua ngajuin begitu ngajuin begitu, soalnya ini asosiasi mereka kan nggak semua megang di kaki kayak di tempat kita ya, nggak semua, cuma mungkin tempat kita aja yang khusus kaki ini gitu kan. Ya, gua ngomong tadi begini, ngasih alternatifnya. Kata gua nahnu pi masaj akdam, laukan mamnu masaj jism wa fihi faedah limanatul jism. Laukan mamnu, kalaupun misalnya maksudnya pijit badan ini mamnu, kata gua pijit masaj kaki juga nggak apa-apa, fihi faedah kata gua. Katanya gini, sananukosi
Ya, maksudnya mau dibahas lah besok gitu kan. Soalnya otomatis begitu. Kalau di Riyadh ini jarang lah massage akdam, itu ada beberapa gitu kan, massage kaki itu. Mungkin kayak si Kang Ari itu. Gimana Ari katanya kabarnya? Ini nonton kali dia Ari. Buka belum apa dia? Ya, Belum buka kan sama. Disodorin kontrak baru. Dan kemarin itu kalau nggak salah, salah satu poinnya itu siap untuk dipekerjakan bidang lain. bidang lain. Nah, kan prediksi kata gua Majroah juga sama itu kayaknya. Tapi ya kalau menurut saya sih ketimbang di sini misal nggak dibayar kan, tapi dipekerjakan tetap dibayar, menurut saya nggak masalah. Makanya Orang jauh-jauh dari Indonesia aja cari kerja di sini dengan berbagai macam cara kan. Oh, ada penawaran begitu. Iya, di itunya. Secara salarinya bagaimana kalau misalnya ganti profesi itu? Ya pasti berbeda lah. Beda. Yang jadi masalah begitu. Kan uangnya paling ya berapa ya, 1,7 atau 1,5 dia bilang gitu di. Jadi penurunan ya berarti ya. Tapi kan kalau 1,7 juga kan ya itu standarnya ini memang pekerja. Emang benar, mungkin kemungkinan begini, sekarang tuh kan lagi musim kurma ini. Bisa jadi Kita tapi lari kita ke suruh manjat sih di sana. Kita lari ke Siap Majroah. nggak? Ngoret. Jadi sambil bawa itu tenda ya. Jadi Oh, sekalian tapi panas loh, musim Iya, panas musim ini. panas sih. Bos sih mau nyoba sih kayaknya. Gua kayaknya nggak Banyak. kuat loh. bawa tenda sama kompor. Nggak apa-apa kebagian konsumsi lah, masakan di dapur. Ya kan? Jadi begitu ya. Kesimpulannya mungkin kita nunggu bagaimana hasil negosiasi besok, bos gitu kan. Mungkin ada kawan-kawan yang dari salon yang nonton, dari bidang lain yang besok mau buka gitu kan. Coba kasih solusi apa baiknya gimana kita ini ya. Kerja di Majroah apa gimana kalau tutup gitu Ya kan. mungkin untuk ini bujangan-bujangan kalau duga-duga ini emang ada yang tahu. Nah. Wah, Promosi. ada di Indonesia. Ada di Indonesia itu mah mungkin ntar bisa DM aja. Oke. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.